selamat pagi adik-adik semua. Senang ya kita masih bisa ketemu untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulainya, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kita mau menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan seluruh acara sekolah minggu kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kesehatan yang masih kami terima. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu kami, untuk Gwen, untuk Eba, Davi, Gaby, Esra, Jos, Clea, dan semua anak sekolah minggu lain yang mendengarkan YouTube ini. Dan biarlah kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Berikanlah kami hati seorang murid sehingga kami boleh belajar dan mau mendengar firman Tuhan dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mungkin hari ini adalah hari Minggu yang bagi kalian mungkin santai-santainya hari ini hari terakhir ya. Dan besok pasti aku yakin banyak yang sudah mulai sekolah. Baik adik-adik, kalau besok ada yang udah mulai sekolah, mari kita persiapkan diri kita yang baik ya. Kita persiapkan buku-buku kita untuk tahun ajaran yang baru. Dan kakak yakin adik-adik semua sudah siap menghadapi tahun ajaran yang baru dengan semangat baru, dengan sukacita yang baru ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, kita sudah memuji Tuhan sama-sama ya. Pujian yang tadi kita nyanyikan mengenai apa adik-adik? Mengenai penciptaan. Betul, bahwa penciptaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, kejadian yang sangat istimewa, yang sangat menakjubkan. Bisa dibilang suatu hal yang begitu tidak ada tandingannya saat ini. Karena Tuhan kita yang sungguh luar biasa itu Dia yang melakukan semua penciptaan itu. Nah adik-adik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini ya. Kita siapkan Alkitab kita akan baca bersama-sama. Hari ini kakak akan mengulas pelajaran sekolah minggu kita
dua pelajaran, yaitu pelajaran 1 dan pelajaran 2 mengenai penciptaan. Pelajaran yang pertama berjudul Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Ciptaan Allah yang indah buat siapa? Buat kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Kita siapkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Mungkin agak panjang firman Tuhannya, tapi sangat baik adik-adik untuk bisa memahami dan membaca semuanya supaya kita mengerti mengenai pelajaran yang kita ulas hari ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, sebelum kita mengulasnya, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk melihat cuplikan film yang mungkin akan membantu kita mengerti firman Tuhan.
adik-adik? Kita sudah sama-sama nonton cuplikan film itu, maka kita akan mengulas satu persatu dari firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 31 tadi. Nah, kalau kita membaca dari firman Tuhan dan kita melihat dari film tadi, Tuhan Yesus itu menciptakan kita dengan step by step, langkah demi langkah, perlahan-lahan dan berurutan. Kalau ditanya kenapa sih Tuhan Yesus nggak menciptakan aja semuanya langsung jadi semua? Kenapa ya? Mungkin kakak bisa jelaskan karena Tuhan Yesus itu Allah yang teratur. Dia Allah yang membuat suatu perencanaan yang sangat baik. Dan pastinya rencana Tuhan itu adalah yang sempurna adik-adik. Kalau kita lihat dari urutan ini, hari pertama di Kejadian 1 ayat 3-5, Allah menciptakan terang. Dia menciptakan terang dan memisahkan dari terang dan gelap. Setelah terang, kita bisa melihat dengan jelas terang itu, barulah hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Di ayat 6 sampai dengan yang ke-8, masih di Kejadian 1, Tuhan Yesus menciptakan cakrawala. Setelah terang ada, kemudian cakrawala. Dan itu sangat luar biasa. Nah, hari yang ketiga, kembali diulas di ayat 9 sampai 13, Allah menciptakan laut, bumi, dan segala isinya. Jadi di dalamnya itu semua isinya, laut, daratan, itu Tuhan Yesus ciptakan di hari yang ketiga. Nah, kemudian hari yang keempat, di ayat 14 sampai 19, Allah menciptakan benda-benda penerang di langit. Matahari, bulan, bintang, Tuhan ciptakan di hari yang keempat adik-adik. Kemudian apakah udah selesai? Belum ya, masih ada step-step lain yang Tuhan Yesus mau kerjakan pada saat penciptaannya itu. Dia menciptakan semuanya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Rencananya yang terbaik dan sempurna. Di hari yang kelima, ayat 20-23, Allah menciptakan ikan-ikan dan burung-burung. Jadi ada binatang yang hidup di air, ada juga binatang yang hidup di udara, yaitu burung-burung di air dan di udara. Lalu di hari yang ke-6, di ayat 24 sampai dengan yang 24 sampai dengan 25, Allah menciptakan binatang-binatang di darat. Nah, kemudian di ayat 26 sampai 28, ini adalah bagian yang paling penting buat Tuhan Yesus dan buat kita semua adik-adik. Kenapa? Setelah Tuhan ciptakan semuanya lengkap ya, dari terang, cakrawala, bumi, segala isinya, tumbuhan, hewan, hewan di air, hewan di darat, hewan di udara, semuanya sudah lengkap. Tuhan menciptakan bagian yang paling penting yang pasti membuat Tuhan Yesus itu bersuka cita pada saat dia membuatnya, yaitu dia menciptakan manusia. Dia menciptakan aku, dia menciptakan adik-adik semua dengan caranya yang istimewa. Ya. Nah, setelah Allah menciptakan semua itu, Allah menciptakan manusia. Berarti semua yang diciptakan dari awal sampai dengan yang terakhir dipersiapkan untuk manusia adik-adik. Manusia itu diciptakan begitu spesial sama Tuhan Yesus. Karena sebelum dia jadikan manusia, terlebih dulu dia menyiapkan semuanya. Tempat dia tinggal, sumber makanannya, sumber minumannya, udara dan segala sesuatunya. Barulah manusia diciptakan. Setelah manusia diciptakan, Tuhan Yesus juga memberikan makanan bagi manusia dan bagi binatang-binatang. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan yang ke-31, Tuhan Yesus membagi demikian rupa langkah demi langkah penciptaannya sampai semuanya jadi dan lengkap adik-adik. Lengkap ya, apakah ada yang belum diciptakan Tuhan? Semua ada, tumbuhan, binatang, daratan, lautan, benda-benda penerang di langit, semua ada fungsinya dan semua Tuhan sudah jadikan dengan dahsyat adik-adik. Dan dia juga menjadikan manusia sebagai gambarannya yang sangat istimewa.
Kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan, sama dengan segambar dan serupa dengan Tuhan. Wow, luar biasa istimewa ya adik-adik ya. Adik-adik, kalau kita perhatikan dari ini semua, Tuhan Yesus menciptakan itu semua manusia, Tuhan Yesus menciptakan binatang, Tuhan Yesus menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dengan cara apa adik-adik? Apakah Tuhan Yesus berpuasa, berdoa, membuat, menganyam? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menciptakan? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus menciptakannya dengan berfirman. Dia hanya berfirman saja, dia hanya mengatakan saja, maka semuanya jadi adik-adik. Luar biasa ya. Apakah ada Allah lain atau orang lain yang bisa melakukan hal semacam itu? Yang menciptakan sesuatu hanya dengan berkata saja? Pastinya nggak ada adik-adik. Karena Tuhan Allah kita itu begitu dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia begitu dahsyat dan sangat berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga yang menciptakan kita. Ya. Nah, kalau adik-adik mungkin ada pertanyaan, Kak, tapi kita pernah dengar teori manusia itu diciptakannya dari kera, dari evolusi yang seperti itu. Bagaimana yang benar, yang mana? Katanya diciptakannya dari Tuhan, dari debu dan tanah ya. Nanti kita akan baca di pelajaran berikutnya. Tapi kenapa di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan menciptakannya sendiri dari debu dan tanah, bukan dari evolusi kera ya. Kakak bisa bilang bahwa yang terbaik dan pedoman kita semua adalah firman Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya, sangat percaya bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya manusia, tapi segala isinya. Dunia dan isinya adalah punya Tuhan Yesus. Dia yang menjadikan semuanya. Puji Tuhan ya, bahwa kita punya Allah yang sangat besar, dahsyat dan berkuasa, dan kita bersyukur bahwa kita semua dijadikan oleh Tuhan dan diberikan Tuhan dipenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi dia juga memenuhi kebutuhan kita dengan ciptaannya. Oke, kita lanjut sekarang ke pelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang kedua berjudul tugas dari pencipta. Firman Tuhan akan kita ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan Kejadian 2 ayat yang ke-17. Nah, kita baca sama-sama nanti ya. Nah, adik-adik, kita akan ulas ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-31. Di situ dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa? Karena kita semua manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan gambaran dan rupa Tuhan Yesus sendiri. Ya, dan ciptaan Tuhan Yesus itu yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu hanya manusia. Tumbuhan, binatang tidak segambar dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita manusia diciptakan dan dijadikan Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan kita, dengan pencipta kita. Ya. Kenapa Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia sendiri? Tentunya Tuhan punya maksud supaya kita memiliki hubungan yang spesial dengan Dia. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kita bisa menjadi mitra kerjasama dengan Tuhan, bahkan kita bisa menjadi duta Tuhan Yesus sendiri. Itu pasti maksud Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-26. Di situ dibilang bahwa Allah memberikan wewenang atau otoritas kepada manusia untuk menguasai segala sesuatu yang sudah diciptakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, di sini Tuhan Yesus mau memberikan otoritas kepada manusia, bahwa manusia diciptakan
untuk diberikan otoritas atau diberikan wewenang. Untuk apa? Untuk menguasai segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Caranya dengan bagaimana? Tuhan mau manusia itu mengatur sedemikian rupa agar ciptaan Tuhan yang lain dapat berjalan dengan baik. Apakah bagaimana caranya? Kita bisa merawat tumbuhan, kita bisa merawat hewan, kita bisa menjadikan ekosistem ini menjadi baik, kita merawat alam kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan mau supaya manusia itu merawatnya dengan baik. Karena otoritas dan wewenang itu diberikan hanya kepada manusia, bukan kepada hewan atau tumbuhan. Firman Tuhan itu jelas memberikan bahwa Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menguasai dan mengatur segala ciptaannya supaya berjalan dengan baik. Apakah itu dengan pendidikan kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan kebisaan kita, dengan keahlian kita untuk mengatur, merawat tumbuhan, hewan, dan segala sesuatunya. Kemudian di Kejadian 21 ayat 28 dibilang bahwa Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, di ayat 28b, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di situ dibilang bahwa manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memenuhi bumi. Ya, memenuhi bumi dan berkuasa atas ciptaannya. Memenuhi bumi, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, penuhilah bumi, ya. Berarti Tuhan memberikan juga tugas kepada manusia untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas segala ciptaannya. Kemudian di Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari apa, adik-adik? Dari debu dan tanah, ya. Kalau di Kejadian 1 tadi, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, kita baca bahwa Tuhan Yesus menciptakan dari awal benda-benda di langit, binatang, tumbuhan, daratan, lautan, itu semua dengan apa, adik-adik? Dengan berfirman, dengan kata-katanya. Tetapi Allah itu menciptakan manusia tidak dengan perkataannya. Dia tidak bilang, jadilah manusia. Tidak ya. Tetapi dia membentuk dari debu dan tanah. Dia benar-benar membentuk seperti tanah liat. Manusia itu dibentuk sedemikian rupa, begitu detail, segambar dan serupa dengan dia sendiri. Pasnya Tuhan membuatnya dengan sukacita dan penuh cinta kasih. Dengan sukacita dan penuh cinta kasih dia ciptakan manusia itu. Dan setelah jadi, barulah Allah menghembuskan nafas kehidupan, sehingga manusia itu pun hidup. Luar biasa penciptaan kita ya, sangat istimewa, sangat spesial. Nah, dari penciptaan ini adik-adik, manusia memiliki dua kodrat, yaitu satu, manusia sebagai manusia dunia. Karena diciptakan Allah untuk hidup di dunia dengan otoritas dan tugas. Otoritas untuk mengatur, otoritas untuk memelihara, dan tugas untuk memenuhi bumi. Itu adalah manusia sebagai manusia dunia. Tetapi ada juga kodrat lain yang Tuhan tentukan buat manusia, yaitu manusia yang memiliki kekuatan rohani, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah tadi, bisa berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi yang baik, bekerja sama menjadi mitra Tuhan Yesus, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah dan menentukan sikapnya berdasarkan hikmat dari Tuhan. Nah, dengan demikian, kalau semua manusia memiliki hikmat dari Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka segala ciptaannya di bumi ini akan menjadi baik. Dan Tuhan Yesus menciptakan ini untuk kemuliaannya, untuk tujuannya yang mulia. Ya adik-adik ya, itulah yang kita pelajari tadi
yang membuat kita sangat bersuka cita. Karena Allah kita yang luar biasa sudah menciptakan kita dengan dahsyat sekali, dengan luar biasa prosesnya, dan kita adalah ciptaan yang spesial. Kita harus memelihara apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Kita harus merawatnya dengan baik, dan kita harus menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus bersyukur bahwa kita ini spesial ya adik-adik ya. Kita sangat luar biasa. Oke adik-adik, sekarang kita sampai kepada ayat hafalan kita. Diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama yuk. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya, supaya kita selalu ingat bahwa kita diciptakan Tuhan begitu spesial, dan kita memiliki wewenang dan otoritas yang sangat spesial juga dari Tuhan untuk menjaga dan merawat apa yang sudah Tuhan jadikan, untuk mengatur dengan sebaik-baiknya, dan kita harus sangat menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Oke adik-adik, saat ini pelajaran sekolah minggu sudah selesai. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pelajaran sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat, yang berkuasa, yang sudah menjadikan dan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan kami juga mengetahui bahwa kami manusia adalah ciptaan yang sangat spesial dan istimewa. Ajarlah kami untuk selalu menjalin hubungan dan berkomunikasi yang baik dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang penuh tanggung jawab, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkati anak sekolah minggu kami, keluarga kami, berikan kami juga hikmat Tuhan, dan kami juga berdoa secara khusus, persiapan anak sekolah minggu kami untuk menghadapi tahun ajaran baru. Biarlah kami juga boleh memiliki hikmat baru daripada Tuhan, dan kami boleh masuk dengan penuh sukacita Tuhan, dan menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.